Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi kita selanjutnya dalam pertemuan kita, yaitu kita akan membahas tentang polimer ya. Nah, jadi sebelum pembahasan akan kita laksanakan, jadi saya minta kalian untuk tak bosan-bosannya saya ingatkan lebih aktif dalam proses pembelajaran daring. Tapi saya yakin kalau kelas 12 ini semuanya sudah cukup aktif ya. Cuman adalah satu orang ya. Bahkan kadang absensi pun, ngisi absen pun tidak. Ya, gimana ya saya mengatakannya? Cobalah yang merasa itu untuk berubah karena sudah mau tamat sebentar lagi. Jadi saya pun melihat di daftar penilaian itu jadi rusak, jadi jelek jadinya. Semuanya sudah bagus gitu kan, semua terisi, absennya terisi, nilainya terisi, malah di bawahnya ada yang tidak absen, ada yang tidak mengerjakan tugas. Ada dua orang tuh, dua orang. Yang satunya lagi absensi rajin tapi tugasnya nggak pernah dikirim ya. Jadi saya tidak sebutkan namanya, cobalah berubah karena nanti sayang kalian kalau memang mau melanjut ke perkuliahan atau ke perguruan tinggi yang seharusnya bisa tanpa testing dilihat dari nilai, malah jadi bermasalah nilai kalian kan, padahal kalian sendiri yang tidak mengerjakan tugas. Bagi saya kalau kalian mengerjakan tugas saja, ya sudah bersyukur, saya akan memberikan nilainya yang baik ya. Karena kan kita sekarang posisi kan daring, ini ceritanya kita tidak tatap muka, maka saya tidak tahu apakah kalian mengerti atau tidak. Yang jelas yang penting kalian isi absen, buka materi yang saya buat, kerjakan tugasnya, ya sudah selesai gitu. Nggak ada tuntutan yang lain ya. Jadi saya minta kepada kalian untuk lebih aktif lagi lah. Ada dua orang itulah, bukan yang lainnya ya, dua orang itu khususnya. Coba lebih aktif lagi ya. Minimal kerjakan tugasnya, jangan hanya absensi saja. Yang satu absen tidak, kerjakan tugas tidak ya. Berubahlah, coba berubah menjadi lebih baik lagi. Sayang nanti kalian udah bayar UASPP mahal-mahal tapi tidak dimanfaatkan sekolahnya dengan baik ya. Nah, jadi sekarang kita bahas yaitu tentang polimer. Apa itu polimer? Nah, jadi setiap hari kita kan menggunakan produk seperti plastik ya. Nah, jadi sebenarnya tahu nggak plastik itu apa? Jadi kenapa plastik itu punya sifat yang bisa ditarik sebelum koyak? Plastik kan ditarik dia melebar ya. Nah, kemudian plastik itu juga merupakan salah satu jenis dari bahan polimer. Jadi yang dikatakan polimer itu salah satu contohnya adalah plastik ya. Nah, salah satu contoh polimer yang lain itu adalah nilon 66 seperti gambar di samping ini. Ini nilon 66 atau ya kalau kalian pernah lihat benang nilon, nah itu juga termasuk salah satu jenis polimer ya. Nah, jadi polimer itu apa? Polimer itu adalah molekul raksasa. Ingat ya, molekul, bukan barang, bukan benda raksasa, tapi molekul raksasa atau makromolekul. Maka itu dikatakan dengan polimer. Poli artinya banyak, mer artinya molekul. Jadi banyak molekul. Kemudian polimer terbentuk dari gabungan rantai molekul-molekul sederhana yang disebut dengan monomer. Jadi molekul sederhana itu dikatakan sebagai monomer, kemudian membentuk dia menjadi sangat panjang dengan menggunakan ikatan yang ada antar molekulnya, kan begitu. Jadi polimer ini dibentuk dari banyak monomer. Nah, itulah istilahnya. Mono artinya satu kan. Nah, jadi reaksi untuk pembentukan daripada polimer ini sering disebut sebagai reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi pembentukan polimer. Nah, jadi polimer alamiah mencakup seperti protein, nah, seperti sutra, serat otot, enzim. Nah, itu juga merupakan polimer-polimer ya, polimer alami. Contohnya ada protein. Jadi protein itu merupakan juga polimer alami ya. Kemudian DNA, RNA ya, protein. Kalau kalian lihat di buku atau di YouTube nanti,
Kan ada itu. Kalau di biologi yang gambar DNA kan dia panjang ya. Kalau misalnya kita tarik DNA itu, kita tarik itu panjangnya itu mungkin tidak terhingga itu DNA kita saja ya. Kalau misalnya kita panjangkan itu tidak terhingga panjangnya. Ya, karena dia bentuknya kan melingkar-melingkar ya. Seperti itu salah satu contohnya. Nah, itu merupakan adalah salah satu contoh polimer alami. Nah, itu yang dimaksud dengan makromolekul. Nah, jadi dia antar molekulnya itu berikatan membentuk suatu rantai panjang. Ya, mau itu dia bercabang atau dia lurus saja, yang jelas dia itu panjang dan banyak. Nah, itu yang dikatakan sebagai polimer. Ya, selanjutnya ada lagi yang dari turunan gula yaitu polisakarida seperti contohnya pati dan juga selulosa. Kemudian karet. Karet juga merupakan salah satu contoh dari polimer alami. Kemudian ada asam-asam nukleat. Nah, jadi sementara kalau polimer buatan manusia hampir sama aneka ragamnya seperti polimer alam. Sementara untuk produk-produk polimer sehari-hari itu mencakup seperti kantong plastik pembungkus makanan, itu salah satu contoh polimer. Kemudian lapisan teflon pada penggorengan, ya tahu kan teflon kan yang sering untuk digunakan untuk memasak di dapur. Nah, lapisannya itu kan dia anti karat ya, kan anti karat namanya kan. Nah, itu lapisannya itu dikatakan dengan teflon. Jadi teflon itu bukan ininya, bukan kualinya, tapi ada di permukaannya itu lapisan polimer itu namanya teflon, supaya dia itu tidak gampang untuk berkarat. Kemudian sikat rambut, ya, sikat gigi, perekat epoksi, penyekat listrik, wadah plastik dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ada teknologi makromolekul yang banyak yang telah menjadi raksasa dalam industri di dunia. Jadi secara garis besar polimer itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada disebut dengan elastomer, yang kedua ada yang disebut dengan serat, dan yang ketiga ada yang disebut dengan plastik. Elastomer itu adalah polimer dengan sifat-sifat yang elastis seperti karet contohnya. Sementara kalau serat adalah jenis polimer yang mirip dengan benang seperti kapas, sutra, nilon. Nah, itu dikatakan sebagai polimer serat. Jadi istilahnya kalau serat ini lebih ke arah dia cabangnya itu menggumpal gitu ya. Panjang tapi menggumpal kayak benang kusut lah dia. Nah, itu serat dikatakan. Kemudian yang plastik yaitu jenis polimer yang berupa lembaran tipis, zat padat yang keras dan dapat dicetak seperti pipa mainan anak-anak yang terbuat dari plastik, kemudian atau cat mobil atau vernis, itu merupakan jenis polimer plastik ya. Jadi polimer itu jenisnya ada 3 secara umum, itu elastomer, serat, dan juga plastik. Nah, kita masuk ke reaksi pembentukan polimer. Jadi secara umum reaksi pembentukan polimer itu dibagi menjadi 2. Ada polimerisasi adisi dan ada polimerisasi kondensasi. Nah, kita bahas yang pertama yaitu polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi ini adalah reaksi pembentukan polimer atau perkaitan langsung antar monomer itu berdasarkan reaksi adisi ya. Adisi kan pemutusan ikatan rangkap ya, kemudian bergabung dia satu sama lain. Nah, polimerisasi adisi ini terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, itu catatannya. Jadi, suatu monomer yang memiliki ikatan rangkap dalam proses pembentukan reaksi polimernya, maka dia mengalami reaksi polimerisasi adisi. Jadi, ikatan rangkapnya itu terputus. Nah, polimerisasi adisi ini terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap, di mana dengan bantuan katalisator, contohnya adalah peroksida, salah satu jenis katalisator mempercepat terjadinya reaksi, maka ikatan rangkapnya akan terbuka. Nah, dan monomer-monomer itu dapat langsung berikatan satu sama lain. Contoh polimerisasi adisi dapat kita lihat dari pembentukan polietilena.
polietilena dari monomer etena, ya, atau polietilen nama lainnya, polietilena atau polietilen. Nah, polietilena atau polietilen ini merupakan polimer yang terbentuk dari monomer yang namanya etena, ya, etena, etil rangkap 2, ya. Nah, kemudian ikatan rangkapnya putus, pindah ke samping, berikatan lah dia, jadi seperti ini. Nah, kalau ada dua monomer yang bergabung menjadi satu, itu dikatakan dimer. Kalau lebih daripada dua monomer bergabung menjadi satu, itu maka dikatakan polimer. Nah, gambar struktur polimer itu selalu dia ditutup dengan menggunakan kurung, ya. Kadang ada pakai kurung siku, kemudian ada di bawahnya indeksnya ditulis huruf N. Itu menunjukkan jumlah, karena kan tidak terbatas. Kita tidak tahu berapa panjang monomer yang berikatan, maka dituliskan N, sebanyak N gitulah dia, berulang terus sebanyak N, mau 1000 kali, 90.000 kali, nah kita tidak tahu itu, maka dituliskan saja monomernya itu adalah etena tadi kan, kemudian dibuatlah di sini garis menunjukkan bahwa di sini masih panjang, kemudian di sini juga ada garis menunjukkan dia juga berikatan dengan molekul yang lain dengan panjang, tapi yang berulang itu adalah ini ditulis berulang, CH2 tulis lagi di sini, kemudian tulis lagi di sini, tulis lagi di sini, tulis lagi di sini, tulis seterusnya, tulis sampai dia panjangnya seberupa N. Nah, itu dikatakan sebagai polimer. Tapi kalau masih dua yang bergabung menjadi satu, itu yang masih dikatakan dimer, ya, dua monomer. Nah, jadi itulah yang dikatakan sebagai polimerisasi adisi. Ingat saja, dalam polimerisasi adisi itu yang mengalami reaksi adisi itu selalu ada monomer yang memiliki ikatan rangkap. Nah, selain etena apalagi? Propena. Pokoknya semua monomer yang memiliki ikatan rangkap, ya. Nah, yang kedua ada polimerisasi kondensasi. Untuk polimerisasi kondensasi, monomer-monomer itu saling berkaitan dengan cara melepas molekul kecil. Bisa seperti H2O, bisa metanol, bisa NH3, ya. Pokoknya dia molekul, ada hasil sampingnya berupa molekul kecil, biasanya sih H2O sama metanol. Nah, polimerisasi ini terjadi pada monomer yang mempunyai gugus fungsi pada kedua ujung rantainya. Jadi ingat saja, dalam reaksi polimerisasi kondensasi ada hasil sampingnya, yaitu berupa alkohol dan juga air. Kemudian ciri, ya, itu bisa dikatakan sebagai reaksi polimerisasi kondensasi kalau dia memiliki gugus fungsi, ya. Nah, oke. Ini ada contohnya, saya kasih contoh yang lain sini, ya. Nah, ini dia. Gini aja, ya. Nah, ini jadi ada polimerisasi adisi. Sini saya buat, ya. Jadi polimerisasi adisi itu kan umumnya terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap tadi, ya. Nah, umumnya monomer yang direaksikan dalam polimerisasi itu adalah polimerisasi adisi itu adalah senyawa alkena dan turunannya. Dari reaksi polimerisasi adisi dihasilkan polimer adisi sebagai produk tunggal. Nah, contohnya nih, polietilen tadi, ya, dari etena. Nah, ini dia. Kan ini struktur terbukanya, ya. Jadi C, kemudian sini ada H berikatan dengan H, CH2 nih kan. Nah, ikatan rangkap sini putus. Lepaslah buatlah satu garis kemari, satu lagi garisnya kemari. Nah, inilah dibuatnya dalam bentuk kurung siku seperti yang saya katakan tadi. Ada yang bisa menggunakan kurung siku, ada yang menggunakan buka kurung tutup kurung biasa, bisa. Tapi ya di bawahnya selalu dibuat N, itu menunjukkan jumlahnya yang sangat banyak. Nah, ini digariskan untuk menunjukkan bahwa ternyata sebelah kanan ini masih bisa berikatan panjang, sebelah kiri ini juga masih bisa berikatan panjang. Nah, selain itu ada lagi nih pembentukan polivinil klorida. Nah, polivinil klorida dari mana? Dari vinil klorida. Jadi monomernya adalah vinil klorida.
Nah, vinil klorida ternyata memiliki ikatan rangkap juga nih. Jadi sini CH2, sini CHCl. Tadi etena kan sini H. Jadi hampir sama seperti etena tadi, polietilen. Nah, putus ikatan rangkapnya. Di sini ada ikatan rangkap, sini ikatannya di garis, berikan garis. Kemudian di kanan juga seperti itu. Bedanya hanya di sini saja. Kalau tadi sini H, polietilen, sementara kalau polivinil klorida dia itu Cl di sini. Nah, jadi inilah yang berulang. Gambar ini dibuat ulang terus. Buat gambarnya di sini seperti ini, buat berikatan terus ke kanan, lagi ke kanan, terus sampai panjang sampai jumlahnya sama dengan n. Ya, nah itu pembentukan polivinil klorida. Kemudian yang ketiga, contohnya lagi yaitu pembentukan poliisopren dari senyawa isopren. Nah, isopren, monomer isopren itu nih seperti ini bentuk strukturnya. Jadi tidak mutlak seperti ini ya. Yang jelas dia harus memiliki ikatan rangkap. Nah, jadi contohnya itu di sini CH2 garis rangkap 2, kemudian C, kemudian di atas CH3 garis CH baru rangkap 2 lagi ada CH2. Nah, dua-dua ini putus ikatan rangkapnya. Nah, ini kemari letak satu di samping ini dia. Kemudian yang sementara ini letak satu ke samping kanan, ini dia. Nah, berarti satunya lagi ini pindah kemari, ini pindah kemari. Jadi ada ikatan rangkap di tengah. Ya, terbuka dia kanan kiri. Jadi yang kirinya sama yang kanan di sini berikatan. Jadi membentuk ikatan rangkap dua di tengahnya. Nah, inilah disebut sebagai polimer poliisopren. Berasal dari senyawa atau monomer isopren. Kalau polivinil klorida berasal dari monomer vinil klorida. Jadi tinggal ditambah aja kata poli di depannya. Kalau berasal dari monomer etena, jadi namanya polietena. Kalau yang berasal dari vinil klorida, berarti namanya nanti kalau sudah dalam bentuk polimer, polivinil klorida. Kalau dia berasal dari isopren, kalau sudah dalam bentuk polimer, dikatakan sebagai poliisopren, ya, dan seperti itu seterusnya. Tinggal diberikan namanya saja. Nah, beda dengan yang namanya polimerisasi kondensasi. Ya, nih polimerisasi kondensasi tadi merupakan penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi antara dua gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomer. Nah, polimerisasi ini terjadi pada monomer yang masing-masing mempunyai setidaknya ada dua gugus fungsi reaktif. Dari hasil polimerisasi kondensasi biasanya dihasilkan polimer dan juga molekul-molekul kecil seperti H2O tadi kan. Kemudian ada CH3OH atau metanol atau alkohol, kemudian ada HCl. Nah, jadi polimer seperti poliester, poliamida, polikarbonat, poliuretan disintesis melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Contohnya, nih, tadi ada contohnya kan, pembentukan poliester. Jadi poliester itu terbentuk dari dua senyawa yaitu PET dari dimetil tereftalat ya. Jadi PET poliester tereftalat berasal dari dimetil tereftalat dan etilen glikol. Nah, coba tengok di sini. Ini adalah struktur daripada dimetil tereftalat dan ini adalah struktur daripada etilen glikol. Nah, perhatikan di ujungnya. Di sini ada CH3. Di sini ada OH. Nanti OH di sini lepas, CH3 di sini lepas, itulah dia berikatan membentuk CH3OH. Oh maaf, H-nya sini lepas, CH3-nya sini lepas. Baru dia membentuk CH3OH. Nah, kemudian setelah lepas ini kan jadi radikal dia kan. Satu garis, di sini O-nya juga satu garis. Maka dia membentuklah ikatan dengan yang kanannya ya, seperti gambar di samping ini. Perhatikan warna merah ini. Warna merah ini merupakan etilen glikol, sementara warna biru ini merupakan bagian daripada dimetil tereftalat. Nah, berarti yang birunya ini OCH3 ini udah hilang. Dia berikatan dengan H di sini, hilang H-nya menjadi metanol CH3OH. Ya, seperti itulah reaksi pembentukan polietilen tereftalat. Ya. Nah, kemudian ini pun dibuat dia dalam bentuk kurung siku. Ini juga lepas jadinya kan.
CH3 sini lepas ya sini juga lepas CH3-nya. Nah, bahwa sini nanti dia kurung, kemudian di sini dia kurung juga. Ini juga kanannya lepas hanya. Ini lepas hanya, ini kanan kiri lepas kanan kiri, kemudian dia bentuk dia N. Jadi jangan hanya tengahnya saja. Kalau yang tengahnya saja ini yang diputuskan, yang kanan kirinya tidak, berarti dia hanya dalam bentuk dimer. Ya, hanya dua molekul saja. Oke. Tapi dia karena dalam bentuk polimer, kanan kirinya lepas, kemudian dia dibuat kurung, kemudian diberikan indeksnya dalam bentuk N. Nah, itu dikatakan sebagai polimer, yaitu namanya polyethylene terephthalate. Ini satu contohnya. Contoh yang kedua, pembentukan poliamida, ya, nilon atau nilon 66. Nah, nilon 66 ini berasal dari asam adipat dan juga heksametilendiamin. Nah, perhatikan di sini, ini adalah asam adipat. Rumus struktur asam adipat. OH di kiri, OH di kanan, ya kan? Kemudian ada CO rangkap 2, CH2-nya 4 kali, kemudian CO. Sementara inilah struktur daripada heksametilendiamin. Ada NH2, NH ke kanan, ke kiri juga NH, kemudian CH2-nya sebanyak 6 kali. Ya, ini nama, atau nama lainnya adalah 1,6 di aminoheksana. Kalau ini nama lainnya adalah asam 1,6 heksanadioat, ya. Nah, tengok perhatikan gambar warnanya. Berarti di sini yang lepas siapa? OH-nya. Di sini yang lepas siapa? H-nya. Maka dia akan membentuk apa? H2O atau membentuk air. Inilah molekul kecilnya. Jadi kanan kirinya lepas H-nya, kanan kiri lepas OH-nya, membentuk H2O, jumlahnya N ya. Kita nggak tahu berapa banyaknya. Kemudian dia dibuatlah kurung siku di sini dan N. Kurung siku di sini. Nanti perhatikan di sini. Berarti kan dari gambar ini 66 ini OH ini lepas, OH-nya hilang, tinggallah CO rangkap 2, CO rangkap 2 ya kan. Nah, kemudian dia bergabung nih, membentuk dengan si NH. Ini hanya sudah lepas. Kemudian CH2 6 kali baru NH lagi. Nah, inilah merupakan jenis polimer nilon 66 yang berasal dari asam adipat dan juga heksametilendiamin. Nah, jadi jelas ya perbedaan antara reaksi polimerisasi adisi dengan reaksi polimerisasi kondensasi. Kalau tadi reaksi polimerisasi adisi, dia harus ada ikatan rangkap. Kalau nggak ada ikatan rangkapnya, maka dia tidak bisa mengalami reaksi polimerisasi adisi. Sementara kalau misalnya dia reaksi polimerisasi kondensasi, ada dua molekulnya. Dan dua-dua molekulnya itu punya gugus fungsi di ujung-ujungnya. Nanti gugus fungsinya itulah yang lepas membentuk molekul kecil. Biasanya ada 3. Yang paling umum itu adalah H2O atau metanol CH3O. Tapi nanti ada juga yang HCl. Ya. Nah, mungkin sampai sini saja dulu pembahasan kita tentang reaksi polimerisasi. Mudah-mudahan paham semuanya. Ya, jika ada yang ditanyakan juga silahkan diketikkan dalam kolom komentar ya. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silahkan diketikkan dalam kolom komentar. Akan kita lanjut pembahasan kita di dalam kolom komentar. Akan kita diskusikan apa pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, oke, sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jelas semua. Saya akhiri pertemuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.